Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya terjebak di negara asing, tanpa identitas, tanpa perlindungan, dan dikelilingi oleh orang-orang yang memperlakukanmu seperti barang dagangan? Tahukah kamu bahwa ribuan warga Indonesia dikirim secara ilegal ke luar negeri setiap tahun, hanya untuk dipaksa bekerja seperti budak? Dan bagaimana jika ternyata dalang di balik semua itu bukan sekadar mafia klasteri, melainkan orang dalam pemerintahan sendiri? Kisah ini bukan fiksi belaka, ini tentang sebuah operasi rahasia dari kepolisian Indonesia yang mengguncang dua negara dan membuka kedua jaringan gelap lintas batas, sebuah misi yang dimulai dari satu panggilan samar, dan berakhir dengan dentuman peluru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inilah kisah nyata yang diangkat dalam bentuk narasi, tentang operasi penyelamatan tenaga kerja Indonesia di Kamboja. Kisah ini bermula dari sebuah suara yang terdengar lirih dari balik deru kendaraan dan derap langkah penjaga. Tolong, kami disekap, mereka bilang akan kirim kami ke tempat yang lebih buruk dari neraka. Itu adalah suara seorang perempuan Indonesia yang berhasil menghubungi telepon darurat milik Badan Perlindungan Pekerja Migran di Jakarta. Lokasinya dilacak berasal dari gang sempit di pinggiran kota Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Sinyalnya lemah, hanya berdurasi 15 detik, namun cukup untuk menggerakkan seluruh jaringan Satgas Internasional Polri. Rekaman suara itu mendarat di tangan Komandan Ardi. Ia sedang berada di ruang taktis Badan Reserse Internasional saat mendapat notifikasi rahasia di ponselnya. Ardi memutar ulang rekaman tersebut 3 kali, lalu menghentikannya tepat saat terdengar suara pintu baja dibanting keras. Putar ulang bagian terakhir. Ardi memerintah sambil berdiri, sorot matanya tajam. Seorang analis cepat memperbesar cuplikan visual dari rekaman CCTV yang dilampirkan bersama audio. Di layar, tampak seorang pria asing berseragam hitam dengan tato menyerupai ular melilit kapak di lehernya. Itu bukan sembarang preman, kata Ardi. Itu simbol Serikat Hitam, jaringan kriminal Asia Tenggara. Seketika ruangan berubah hening. Semua yang hadir tahu bahwa jika Serikat Hitam terlibat, artinya ini bukan sekadar kasus perdagangan manusia. Ini adalah ancaman lintas negara yang rumit dan berbahaya. Ardi segera mengaktifkan protokol operasi senyap. Ia membentuk tim kecil, beranggotakan personel terbaik dari unit taktis dan investigasi. Salah satunya adalah agen Lila, pakar infiltrasi yang telah sukses dalam operasi penyelamatan sandera di perbatasan Laos tahun lalu. Mereka akan berangkat ke Phnom Penh dengan identitas samaran dan senjata tersembunyi. Target utama, menyelamatkan para TKI ilegal yang disekap dan membongkar siapa sebenarnya otak di balik perdagangan manusia ini. Namun, yang belum mereka ketahui, bahwa semua jejak mengarah pada satu nama yang seharusnya sudah dikurung di balik jeruji besi. Nama yang membuat jantung Ardi berdegup lebih cepat saat dia membaca dokumen intelijen terakhir. Darman, mantan tangan kanan Mulyono. Chapter kedua, Gudang Gelap dan Jejak yang Terungkap. Phnom Penh menyambut mereka dengan keheningan yang penuh kecurigaan. Malam itu langit tampak menggantung rendah, seolah menyembunyikan sesuatu di balik awan yang berat. Komandan Ardi dan agen Lila bergerak cepat. Begitu tiba, mereka menyamar sebagai staf logistik perusahaan pengiriman barang asal Indonesia, menyusup ke kawasan pelabuhan tempat sinyal terakhir korban terlacak. Pagi harinya, dengan bantuan kontak lokal dari Interpol Kamboja, mereka mendapat informasi mengenai sebuah gudang tua di pinggiran kota. Gudang itu, menurut warga sekitar, sudah lama tidak digunakan secara resmi, namun sering terlihat truk-truk besar keluar masuk tanpa nomor polisi. Ardi memandangi bangunan itu dari kejauhan. Tempat ini terlalu sepi untuk kawasan industri, gumamnya. Dan kamera CCTV-nya semua mati. Ini pasti markas mereka, tambah Lila sambil menyesuaikan lensa bidinya. Dengan menggunakan drone kecil, mereka mengintip ke dalam. Pemandangan yang terlihat membuat rahang Ardi mengeras. Di dalam gudang, tampak 12 orang perempuan dan 3 pria muda duduk bersandar ke dinding dengan tangan terikat. Wajah mereka lelah dan ketakutan. Penjaga bersenjata laras panjang terlihat berkeliling, dan suara teriakan samar terdengar dari ruangan lain yang lebih gelap. Tanpa menunggu lama, Ardi dan timnya menyusun rencana penyergapan. Namun sebelum itu dilakukan, mereka perlu memastikan siapa yang bertanggung jawab di lokasi tersebut. Malam harinya, Ardi dan Lila berbaur dengan pekerja pelabuhan dan menyelinap masuk ke sebuah bar kumuh yang dikenal sebagai tempat nongkrong orang-orang Serikat Hitam. Di sana, mereka bertemu dengan seseorang yang tak mereka sangka akan bicara, seorang informan lokal bernama Sok. Orang-orang itu bukan hanya kirim pekerja ilegal, bisik Sok, menatap sekeliling dengan gelisah. Mereka jual manusia, mereka kirim perempuan ke Myanmar, ke tambang-tambang, laki-laki ke perbatasan Thailand. Tapi bosnya, dia bukan orang sini, dia orang Indonesia. Ardi menegang. Siapa namanya? Sok menelan ludah.
namanya Darman, dulu katanya kerja buat pejabat tinggi, tapi sekarang dia yang ngatur semuanya. Nama itu kembali muncul, seperti bayangan masa lalu yang belum selesai. Darman, mantan orang kepercayaan Mulyono, yang seharusnya telah lenyap bersama tertangkapnya sang gembong narkoba. Kenapa kamu bantu kami? Tanya Lila curiga. Sok menunduk, aku punya adik perempuan, dia dibawa ke tempat itu. Mereka bilang kalau aku buka mulut, aku yang akan dikirim berikutnya. Ardi menepuk bahunya, kau sudah melakukan hal yang benar. Dengan informasi itu, rencana berubah. Mereka tak hanya akan menyelamatkan para korban, mereka akan menangkap Darman, dan memastikan tak ada lagi yang dikirim ke neraka. Chapter ketiga, penyergapan berdarah di gudang timur. Langit baru saja menghitam ketika Ardi dan timnya bersiap. Suara jangkrik bercampur angin malam penampen menjadi latar sunyi operasi yang akan segera mengguncang markas gelap Serikat Hitam. Di kejauhan, gudang tua yang menjadi sarang penyekapan terlihat seperti raksasa tidur tenang di luar, tapi menyembunyikan kengerian di dalamnya. Semua posisi siap. Suara Lila terdengar dari radio komunikasi. Ardi memberi isyarat. Tim menyebar cepat, menyusuri sisi gelap bangunan. Dua anggota menyelinap melalui pintu belakang yang tak terkunci. Sisanya bersiaga di jalur pelarian. Mereka masuk, bunyi engsel pintu berdecit pelan. Namun cukup untuk menarik perhatian seorang penjaga. Ada suara, teriak pria itu sambil mengangkat senjatanya. Tembakan pertama meletus, tim Polri langsung merespons. Dentuman peluru menggema di antara dinding beton. Di tengah kekacauan itu, Ardi bergerak seperti bayangan, menyelinap menuju ruangan utama tempat para TKI disekap. Saat dia membuka pintu baja, seorang penjaga besar menghadangnya. Tanpa ragu, Ardi menubruk pria itu. Mereka bergulat di lantai, bertukar pukulan dan tendangan. Penjaga itu menghantam rahang Ardi dengan siku, membuatnya limbung sejenak. Namun Ardi membalas dengan lutut ke perut, lalu mengunci leher musuh dan membantingnya ke lantai. Sementara itu, Lila dan anggota tim lainnya berhasil menjatuhkan dua penjaga bersenjata dengan tembakan presisi. Salah satu dari mereka mencoba melempar granat ke arah tim, tapi Lila menembak tangannya sebelum sempat menarik pin. Aman. Korban berhasil ditemukan, teriak seorang anggota tim. Ardi segera melepaskan ikatan para TKI satu persatu. Wajah mereka pucat, beberapa menangis, namun mata mereka memancarkan harapan. Kalian selamat sekarang, kami dari Indonesia, kata Ardi lembut. Namun belum sempat mereka menarik nafas lega, suara mesin kendaraan terdengar mendekat. Melalui celah jendela rusak, Ardi melihat dua mobil hitam berhenti di luar. Darman datang, gumamnya, tak ingin kehilangan momentum. Ardi segera menginstruksikan evakuasi. Beberapa korban dibawa keluar lewat jalur belakang, sementara tim bersiap menyambut kedatangan Darman dan anak buahnya. Ambil posisi, jangan biarkan dia kabur, perintah Ardi. Dari balik gelap, sosok pria dengan kemeja abu dan wajah penuh percaya diri turun dari mobil. Di tangannya tergenggam pistol berlapis perak. Dia tak sendiri, 4 anak buah bersenjata mengikutinya. Ardi, ucap Darman dengan suara rendah, namun penuh ejekan, masih jadi anjing negara rupanya. Ardi membalas dingin, dan kamu masih bersembunyi di balik darah orang lain. Pertemuan itu tidak akan berakhir dengan kata-kata. Dalam hitungan detik, peluru kembali bersiul di udara, menerangi malam dengan kilatan kemarahan. Chapter keempat, duel di dermaga hitam. Tembakan demi tembakan bersahutan di antara tumpukan kontainer dan tiang-tiang baja gudang. Ardi berlari zigzag, menunduk di balik tumpukan karung sembari membalas tembakan anak buah Darman yang mencoba mengepung. Malam yang pekat berubah menjadi ladang pertempuran. Serangan cepat berubah jadi duel hidup dan mati. Lila, jaga korban, jangan biarkan mereka mendekat ke pintu belakang, teriak Ardi melalui radio. Sementara itu, Darman bergerak cepat, menyusup ke sisi timur bangunan bersama dua pengawalnya. Ia tahu jalur evakuasi akan melewati dermaga kecil yang mengarah ke Sungai Mekang. Di sanalah ia ingin menyergap Ardi dan melarikan diri, tapi Ardi sudah memperkirakan langkah itu. Ia mengikuti jejak langkah Darman yang mengarah ke dermaga. Saat sampai, angin malam sungai menyapu wajahnya. Di bawah lampu remang-remang, Ardi melihat siluet Darman berdiri sambil menodongkan pistol. Kita akhiri saja ini di sini, kata Darman. Tanpa banyak bicara, Darman menembak lebih dulu. Ardi berguling ke samping, peluru meleset dan menghantam drum logam. Ardi membalas tembakan sambil bergerak mendekat. Satu anak buah Darman tumbang, yang lainnya mencoba menyerang dari belakang, tapi Ardi menghantam wajahnya dengan gagang senjata dan menendangnya jatuh ke sungai. Kini hanya tersisa Ardi dan Darman, jarak semakin dekat. Ketika peluru mereka habis, keduanya saling menerjang. Pukulan Darman keras dan brutal, hasil dari bertahun-tahun menjadi algojo di balik bayang-bayang. Tapi Ardi lebih terlatih, ia menghindar, memukul balik, dan menghantam dada Darman dengan lutut. Namun Darman tak mau menyerah,
ia mencabut pisau dari balik pinggang dan mengayunkannya liar. Pisau itu nyaris mengenai wajah Ardi, tapi ia menahan pergelangan Darman dengan kedua tangan. Semua yang kamu lakukan berakhir malam ini, teriak Ardi. Dengan tenaga terakhir, Ardi memutar tangan Darman dan membantingnya ke lantai dermaga. Pisau terlempar ke sungai, Darman terkapar, dadanya naik turun, darah mengalir dari pelipisnya. Lila dan anggota tim lain muncul dari sisi kanan, menodongkan senjata ke arah Darman. Target dikunci, kata Lila, operasi berhasil. Ardi menatap langit malam yang mulai terang di ujung timur. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia menarik napas panjang tanpa rasa waspada. Mereka menang, tapi perang melawan bayangan belum selesai. Chapter kelima, jaringan gelap yang belum mati. Fajar menyingsing di Phnom Penh, tapi suasana di Kedutaan Besar Indonesia masih penuh ketegangan. Para TKI yang diselamatkan tengah diperiksa medis, sebagian masih trauma berat. Sementara itu, Darman dirantai dan dijaga ketat oleh otoritas lokal serta tim Interpol. Menunggu proses ekstradisi ke Indonesia, di ruang interogasi kecil, Ardi duduk di hadapan Darman, wajahnya penuh luka, namun tatapannya tetap pongah. "Berapa lama kau menjalankan ini?" tanya Ardi. Darman hanya tertawa pelan. "Lebih lama dari yang kau kira, bahkan sebelum kalian tangkap Mulyono. Kami sudah menjalar seperti akar pohon mati. Mulyono sudah tumbang, kau pun akan menyusul," balas Ardi dingin. Namun senyum sinis Darman justru makin melebar. "Tumbang? Kau pikir dia benar-benar dikurung? Dia hanya salah satu dari banyak kepala. Dan sekarang, yang meneruskan, jauh lebih kejam." Kata-kata itu menancap dalam pikiran Ardi. Ia tahu Darman tidak menggertak, ada sesuatu yang belum mereka sentuh, sebuah sisa jaringan yang tak terlihat. Beberapa jam kemudian, saat Ardi memeriksa laptop hasil penyitaan dari salah satu anak buah Darman, ia menemukan sebuah file tersembunyi. File itu terenkripsi. Namun Lila berhasil membobornya dengan alat dari cyber unit. Di dalamnya terdapat daftar nama dan catatan transaksi pengiriman manusia, nomor rekening luar negeri, dan yang mengejutkan, beberapa nama pejabat di Indonesia. Ardi membaca satu nama yang membuatnya terdiam lama, seorang wakil kepala lembaga, yang pernah bekerja di bawah Mulyono, ternyata menjadi koordinator pengiriman dana ke luar negeri untuk mendukung operasi Darman. "Jadi ini belum selesai," bisik Ardi. Lila berdiri di sampingnya, wajahnya pucat. "Kita harus kembali ke Jakarta, ini lebih besar dari yang kita bayangkan." Sementara itu, di Jakarta, seseorang berdiri di balik jendela lantai atas sebuah gedung pemerintahan. Ia berbicara melalui telepon dengan suara tenang. "Darman sudah ditangkap," katanya. "Biar saja, proyek berikutnya akan berjalan tanpa dia. Persiapkan jalur Myanmar, dan bersihkan yang tahu terlalu banyak." Sambungan terputus. Sosok itu menatap lalu lintas pagi ibu kota, dan tersenyum tipis. Bayangan Mulyono belum benar-benar sirna. Ia telah membuka pintu bagi jaringan yang lebih gelap. Chapter 6, Perburuan di Tanah Sendiri. Jakarta kembali menyambut Ardi dan Lila dengan wajahnya yang semu, kemacetan, gedung pencakar langit, dan senyum palsu birokrasi. Tapi kali ini, kedatangan mereka bukan sekadar laporan penyelamatan. Mereka membawa bukti bahwa jaringan Mulyono belum mati, bahkan lebih dari itu telah berevolusi. Di ruang intelijen rahasia milik Badan Keamanan Nasional, Ardi memperlihatkan daftar nama hasil penyitaan laptop Darman. Ada nama-nama yang mengejutkan, termasuk pejabat aktif, pengusaha properti, bahkan anggota legislatif. Semuanya terhubung lewat jalur dana dan proyek perdagangan manusia. "Ini bukan cuma jaringan kriminal, ini konsorsium," ucap Lila dengan nada tegang. Atasan mereka, Brigjen Dimas, menatap layar dengan rahang mengeras. "Kita nggak bisa asal tangkap, banyak dari mereka punya pengaruh. Tapi kalau benar, maka ini lebih besar dari kasus narkoba Mulyono dulu, dan salah satunya," tambah Ardi sambil mengetuk nama dalam daftar, "pernah menjadi deputi keuangan di lembaga yang sama tempat Mulyono bernaung." Langkah pertama mereka adalah mengikuti aliran dana dari rekening-rekening offshore. Mereka telusuri transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan proyek pelatihan kerja luar negeri. Salah satunya berasal dari perusahaan yang tampaknya legal. Namun kantor pusatnya kosong dan hanya dijaga satu satpam tua yang tak tahu apa-apa. "Ini cuma topeng," gumam Lila, "perusahaan boneka." Penyelidikan membawa mereka ke sebuah villa mewah di kawasan puncak. Dari informasi yang dikumpulkan, tempat itu digunakan sebagai lokasi rapat rahasia antara pemilik modal dan koordinator lapangan. Ardi dan tim memantau dari kejauhan, menunggu saat yang tepat. Tapi saat mereka hendak masuk, semuanya berubah kacau. Salah satu anak buah jaringan rupanya menyadari kehadiran mereka. Alarm berbunyi, dan penjaga bersenjata keluar dari gudang samping villa. Baku tembak tak terhindarkan. Di tengah kekacauan,
salah satu tersangka penting kabur menggunakan mobil SUV hitam. Ardi mengejar, jalanan basah oleh hujan malam, mobil melaju kencang menembus kabut, di tikungan tajam. Ardi berhasil menyalip dan menghentikan laju kendaraan. Ia membuka pintu dengan paksa, menyeret pria di dalamnya keluar. Pria itu mengenakan jas rapih, rambut klimis, dan tatapan yang familiar. Ardi mengernyit, "Kau kenapa terkejut, Pak Polisi?" kata pria itu dengan senyum sinis. "Kau pikir Mulyono bertindak sendiri selama ini?" Pria itu adalah Irwan, mantan asisten pribadi Mulyono, yang setelah penangkapan bosnya dulu sempat menghilang tanpa jejak. Kini, ia berdiri di depan Ardi, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai penerus. Chapter ke-7, Warisan Hitam Mulyono. Irwan dibawa ke markas satuan khusus dalam pengamanan ketat, di ruang interogasi yang dingin. Ia duduk tenang. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, meski tangan terborgol dan pakaian basah karena kejar-kejaran sebelumnya. Ardi menatapnya tajam. "Kamu hilang setelah Mulyono ditangkap, ternyata kamu yang mengambil alih." Irwan tersenyum santai, "Saya tidak mengambil alih. Saya hanya menjalankan yang sudah dirancang sejak awal. Mulyono itu hanya wajah publik dari mesin yang lebih besar, dan saya adalah mekanik yang tahu cara kerjanya." Lila masuk membawa berkas hasil penyidikan tambahan. Di dalamnya terdapat foto-foto, bukti aliran dana baru, serta dokumen rencana pengiriman tenaga kerja ke Myanmar dan Laos, kawasan yang lebih rawan dan lebih sulit dijangkau hukum internasional. "Kalian menyamar sebagai perusahaan pelatihan tenaga kerja, lalu kirim mereka ke negara konflik, lalu apa? Jual jadi buruh tambang ilegal, atau ladang opium?" tanya Lila tajam. Irwan hanya menjawab dengan tawa pelan, "Kalian terlalu banyak bicara, tapi kalian tak akan pernah bisa menghapus apa yang sudah ditanam Mulyono. Kalian pikir dia orang jahat, dia adalah negarawan, dengan visi yang hanya dimengerti orang-orang berani." Ucapan itu membuat Ardi geram. Ia menggertakkan giginya, tapi Lila meletakkan tangan di pundaknya, menenangkan, "Kita butuh dia bicara, jangan terpancing." Sementara itu, Brigjen Dimas memerintahkan penyelidikan mendalam terhadap semua pejabat yang namanya muncul dalam daftar jaringan Irwan. Operasi besar-besaran disiapkan. Kali ini bukan cuma penggerbekan kecil, ini akan jadi perang terbuka terhadap jaringan gelap yang bersarang di dalam sistem negara. Tapi Irwan punya kartu terakhir. "Kalian boleh tangkap aku, tapi sudah terlambat," katanya perlahan. 2 hari dari sekarang, ada pengiriman besar lewat jalur laut dari Medan. Bukan manusia saja, tapi senjata dan obat sintetis. "Itu bukan proyek saya, itu warisan terakhir Mulyono yang sudah aktif." Ardi dan Lila saling pandang. Medan, jalur laut, obat sintetis, semuanya adalah kombinasi berbahaya. Jika itu berhasil lolos, maka korban bisa jauh lebih besar dari yang sudah-sudah. "Kalau kau bohong, aku sendiri yang akan pastikan kamu tak pernah lihat cahaya matahari lagi," ucap Ardi dingin. Irwan mendongak, menatap lurus ke mata Ardi. "Aku tidak bohong, karena aku ingin kalian gagal. Sama seperti kalian gagal menghentikan Mulyono sejak dulu." Mata Ardi berkedip lambat. Dalam diamnya, ia tahu satu hal: perang ini belum selesai, dan warisan hitam Mulyono kini telah tumbuh menjadi monster baru yang siap menerkam dari balik gelapnya Laut Sumatera. Chapter ke-8, Laut yang Menyimpan Neraka. Langit di atas Selat Malaka mendung kelabu. Kapal patroli milik satuan khusus bergerak cepat membelah ombak, membawa Ardi, Lila, dan tim elite menuju koordinat yang disebut Irwan. Mereka tak bisa mengambil risiko, pengiriman itu harus dicegat sebelum menyentuh daratan. Menurut satelit, kapal target berangkat dari pelabuhan gelap di Sumatera Utara. Rute mereka tidak biasa, lewat selatan Malaysia lalu belok ke timur. Jelas Lila sambil menunjukkan peta digital. Kalau benar di dalamnya ada senjata dan manusia, ini bukan sekadar perdagangan, ini operasi perang, kata Ardi. Mereka tidak sendiri, tim dari Bea Cukai bersenjata lengkap, tim TNI AL, dan drone udara dikerahkan. Operasi ini diberi kode langit hitam. Beberapa jam kemudian, radar menangkap target, sebuah kapal kargo besar. Tanpa bendera, tanpa sinyal pelayaran resmi, Ardi memberi aba-aba. Dekati dalam senyap, jangan sampai mereka tahu kita sudah mengintai. Tapi semuanya berubah saat suara ledakan kecil terdengar dari lambung kapal musuh. Kapal patroli kedua terkena ranjau laut rakitan. Mereka tahu kita datang, teriak Lila. Sirene berbunyi, kapal kargo itu mempercepat laju, dan puluhan pria bersenjata keluar dari di atas. Mereka menembak membabi buta ke arah kapal aparat. Baku tembak pecah di tengah laut yang bergolak. Ardi memimpin tim naik ke kapal musuh lewat tali pengait. Di atas dek, pertempuran jarak dekat tak terhindarkan. Pisau, senapan pendek, dan tangan kosong menjadi senjata. Salah satu pria bertubuh besar menyerang Ardi dengan besi panjang. Ardi menghindar dan membalas dengan pukulan siku ke leher lawan.
menjatuhkannya ke peti logam. Lila berusaha masuk ke ruang kendali. Ia mendobrak pintu dan menemukan seorang pria berpakaian rapi sedang mengoperasikan perangkat komunikasi satelit. "Berhenti!" teriak Lila sambil menodongkan senjata, tapi pria itu hanya tersenyum. "Kalian selalu datang terlambat." Ia menekan sebuah tombol. Layar monitor di depannya menampilkan rekaman. Ada kapal-kapal lain di titik berbeda, yang juga tengah berlayar. "Ada 4 pengiriman lainnya," bisiknya, namun Lila lebih cepat. Ia menembak perangkat itu hingga hancur, lalu memborgol pria tersebut. "Kau yang terlambat, satelit kita sudah deteksi sisanya, mereka juga sedang dalam pengepungan." Sementara itu, Ardi dan tim berhasil menguasai kapal. Di dalam ruang kargo, mereka menemukan puluhan orang, wajah ketakutan, sebagian besar remaja dan wanita. Bersama mereka, ditemukan peti berisi senapan otomatis, granat, dan zat sintetis dalam botol-botol tanpa label. Beberapa korban menangis saat diselamatkan. Mereka telah melalui neraka, dan hari itu adalah titik balik. Setelah operasi usai, Ardi berdiri di ujung kapal, memandang laut luas. Lila berdiri di sampingnya. "Ini bukan akhir, ya?" tanya Lila pelan. Ardi mengangguk. "Bukan, tapi ini satu kemenangan penting." Langit mulai cerah. Perlahan mentari muncul dari balik awan. Di lautan yang sempat menjadi neraka itu, kini terselip harapan bahwa kejahatan bisa dikalahkan, dan mereka yang tertindas akhirnya bisa pulang. Namun di suatu tempat, di balik meja rapat gelap yang jauh dari sorotan publik, seseorang membuka map rahasia bertuliskan nama Sandi, proyek hantu laut, dan bayang-bayang Mulyono. Belum benar-benar mati, namun ketika kapal musuh ditundukkan dan para korban berhasil diselamatkan, satu pesan rahasia berhasil lolos. Di ruang gelap tanpa jendela, seorang pria bertopeng duduk di depan layar berkedip. Ia mengangkat telepon satelit dan hanya berkata satu kalimat, "Aktifkan proyek hantu laut." Apa yang Ardi dan Lila hadapi selama ini hanyalah permukaan. Di bawahnya, sebuah jaringan bawah laut sedang bangkit, lebih kejam, lebih rapi, dan lebih mematikan. Perang baru akan segera dimulai. Demikianlah akhir dari operasi penyelamatan yang mengungkap sisi gelap perdagangan manusia lintas negara. Tapi kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Di balik kemenangan yang tampak, ada ancaman baru yang perlahan muncul dari dasar bayangan. Proyek hantu laut siap mengguncang segalanya. Cerita ini belum selesai, masih banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya. Klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan ikuti terus cerita-cerita penuh ketegangan, strategi, dan keberanian hanya di channel ini. Sampai jumpa di bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.